Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Syawa Putri Salsabila dari kelas pendidikan Fisika C dengan NIM 13026250072. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yaitu integral lipat pada koordinat kartesius dan koordinat polar. Jadi di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian integral lipat, manfaat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga perbedaan koordinat kartesius dan juga polar, serta sebuah studi kasus agar materi yang saya jelaskan ini itu menjadi lebih mudah untuk dipahami. Baik, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, di sini kita langsung mulai saja ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pengertian integral lipat. Jadi, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan integral lipat tersebut. Jadi, integral lipat adalah pengembangan dari integral biasa. Jadi, jika integral biasa itu digunakan untuk menghitung luas suatu daerah pada satu variabel, maka integral lipat itu digunakan untuk menghitung besaran pada daerah 2 dimensi, bahkan bisa juga 3 dimensi. Jadi di dalam kalkulus 2 ini, integral lipat yang paling sering kita gunakan itu adalah integral lipat 2 atau kita sebut dengan double integral. Nah, integral ini itu digunakan untuk menghitung luas daerah, volume benda, massa suatu pelat yang memiliki kerapatan berbeda, hingga bisa menentukan titik pusat massa atau sentroid. Jadi secara umum juga, bentuk integral lipat 2 ini pada koordinat kartesius itu dapat dituliskan pada foto yang sudah saya lampirkan, yaitu double integral D f x y dA. Itu ya teman-teman, bisa dilihat saja di fotonya. Jadi dengan dA itu adalah dx dy atau dy dx ya kita sebutnya. Sedangkan apabila daerah yang dihitung itu berbentuknya lingkaran ataupun memiliki unsur sudut gitu, maka akan lebih mudahnya itu menggunakan koordinat polar. Nah, bentuknya itu gimana sih koordinat polar? Ini ada di foto yang kedua ya, yaitu dengan dA sama dengan R dr d theta. Nah, perubahan ini itu bertujuan agar proses perhitungannya itu menjadi lebih sederhana, teman-teman. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu integral lipat pada koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius itu apa sih? Koordinat kartesius itu merupakan sistem koordinat yang menggunakan sumbu X dan juga sumbu Y. Jadi, pada koordinat ini itu setiap titik itu dinyatakan dalam pasangan yaitu X dan Y. Nah, integral lipat pada koordinat kartesius ini itu biasanya tuh digunakan apabila daerah yang kita hitung itu berbentuk persegi panjang, segitiga, atau daerah yang dibatasi oleh fungsi-fungsi dalam bentuk X dan juga Y gitu teman-teman. Kalau yang kita tahu tadi pada koordinat kartesius itu kan daerah yang dihitungnya itu berbentuknya lingkaran ya, atau memiliki unsur sudut. Sedangkan kalau yang koordinat polar ini kebalik. Kalau yang tadi polar, kalau ini kartesius. Jadi kalau yang si kartesius ini itu berbentuknya itu persegi panjang, segitiga, ataupun daerah yang memang dibatasi oleh fungsi-fungsi dalam bentuk X dan juga Y. Jadi langkah-langkah penyelesaian itu gimana? Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama itu menentukan batas integral. Lalu selanjutnya yang kedua itu menentukan urutan integrasi. Apakah terhadap X terlebih dahulu ataukah apakah terhadap si Y dulu. Yang ketiga itu melakukan proses integral secara bertahap hingga memperoleh hasil akhir. Nah, metode si kartesius ini itu sangat efektif ya teman-teman apabila
batas daerah-daerahnya itu berupa garis lurus ataupun fungsi yang memang mudah dinyatakan dalam X dan juga Y. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita membahas tentang pengertian integral lipat gitu. Pengertian lipat. Di sini kita akan bahas yang namanya integral lipat pada koordinat polar. Jadi tadi aku sempat salah ya teman-teman. Yang sebelumnya itu kan aku bahas Cartesius, dan yang paling pertama itu adalah pengertian dari integral lipat secara general gitu. Yang sekarang ini adalah pada koordinat polar. Nah, beda ya dengan koordinat Cartesius tadi. Jadi koordinat polar itu menyatakan posisi suatu titik berdasarkan jarak dari titik pusat, yaitu disebut R kecil, dan besar sudut terhadap sumbu X positif yang dilambangkan dengan theta itu jadi kalau misalkan sumbu X positif itu dilambangkannya dengan theta. Lalu apa sih hubungannya antara koordinat Cartesius dan juga si koordinat polar ini? Jadi hubungannya itu adalah X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Selain itu, misalkan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Jadi, ketika kita mengubah integral Cartesius menjadi integral polar, itu terdapat tambahan faktor R kecil, sehingga si elemen luasnya ini itu berubah menjadi dA sama dengan RdR d theta, sama kayak yang di pembahasan slide awal tadi gitu ya teman-teman. Jadi koordinat polar ini itu sangat membantu apabila daerah yang dihitung itu berbentuknya lingkaran, setengah lingkaran, cincin, ataupun kurva yang memiliki simetri terhadap si titik pusat. Selanjutnya ada manfaat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Integral lipat ternyata memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah di bidang teknik sipil. Integral lipat digunakan untuk menghitung volume tanah yang akan digali atau ditimbun dalam proses pembangunan. Yang kedua adalah di bidang fisika. Integral lipat digunakan untuk menghitung massa suatu benda apabila massa jenisnya itu tidak merata. Selanjutnya yang ketiga adalah di bidang teknik mesin, misalnya untuk menentukan titik pusat massa suatu komponen mesin agar tetap seimbang. Kemudian pada bidang geografi, integral lipat itu dapat digunakan untuk memperkirakan luas suatu wilayah berdasarkan data pemetaan. Oke teman-teman, agar kita lebih mudah memahami materi ini, mari kita lihat contoh dari studi kasusnya. Misalkan, seorang arsitek ingin menghitung luas sebuah taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Luas taman tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan jumlah rumput yang harus dibeli. Nah, karena bentuk taman ini adalah lingkaran, maka penggunaan koordinat polar jauh lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan koordinat Cartesius. Nah, gimana sih caranya dan gimana sih jawabannya gitu? Jadi, mari kita jawab. Jadi, jawabannya itu ada pada 0 lebih besar dari R lebih besar dari 10 dan 0 lebih besar dari theta lebih besar dari 2pi. Jadi integral luasnya itu menjadi L sama dengan integral 2pi, integral 10, R dr theta. Jadi hasil akhirnya adalah L sama dengan 100 pi meter persegi. Jadi dengan kita mengetahui luas tersebut, pihak pengelola itu dapat memperkirakan jumlah rumput, pupuk ataupun biaya perawatan yang memang diperlukan. Jadi contoh studi kasus ini itu menunjukkan bahwa pemilihan sistem koordinat yang
tepat dan juga dapat membuat proses perhitungan itu menjadi lebih mudah dan juga lebih efisien. Lanjutnya di sini ada contoh soal dari koordinasi kartesius. Soal itu adalah hitunglah nilai integral lipat berikut, yaitu integral dari batas 0 sampai 2, ya ini double integral 1 ke 3 dan juga double integral 0 sampai 2, 1 sampai 3 x plus y, dy dx. Oke, ini ada jawabannya atau penyelesaiannya. Jadi ini jawabannya itu dari kiri ke kanan ya. Yang pertama itu ada integral 1 hingga 3 x plus y dy. Jadi hasilnya itu adalah sama dengan integral dengan batas 1 sampai 3 x dy plus integral 1 3 y dy. Selanjutnya itu x buka kurung y dengan batas 3 dan 1 plus buka kurung y pangkat 2 per 2 tutup kurung akar 2 tutup kurung 3 1 sama dengan x buka kurung 3 dikurang 1 plus 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 per 2. Hasilnya itu 2x plus 9 min 1 per 2. Jadinya kalau kita perkecil jadi 2x plus 8 per 2. Kita kecilkan lagi, itu jadi 2x per 4. Selanjutnya ini yang batasnya 0 sampai 2. Yang 2x plus 4 dx. Jawabannya sama dengan buka kurung s pangkat 2 plus 4x tutup kurung batasnya itu 0 sampai 2. Jawabannya itu buka kurung 2 pangkat 2 plus 4 kali 2 tutup kurung dikurang 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 sama dengan 4 plus 8 dikurang 10, hasilnya itu adalah 12. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal untuk koordinat polar. Kan kalau yang tadi aku jelasin itu adalah contoh soal untuk si koordinat kartesius kan. Jadi untuk soal itu adalah hitunglah nilai integral lipat berikut menggunakan koordinat polar. Soalnya itu yang integral pertama integral 0 sampai 2 pi 0 sampai 2 r dr d theta. Jadi gimana sih jawabannya? Oke, di sini ada penyelesaiannya ya teman-teman. Jadi langkah pertama itu kita perhatikan dulu batas integralnya. Jadi di sini bisa kita tulis diketahui 0 lebih besar dari r lebih besar dari 2, 0 lebih besar dari theta lebih besar dari 2 pi. Artinya daerah yang dihitung itu adalah sebuah lingkaran penuh dengan jari-jari 2 satuan. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu yang kedua adalah mengintegralkan terhadap r, yaitu integral 0 sampai dari angka 0 sampai 2 rdr. Jadi integral dari r adalah r pangkat 2 per 2. Sehingga dihasilkan buka kurung r pangkat 2 per 2 tutup kurung batasnya 0 sampai 2 sama dengan 2 per 2 pangkat 2 per 2 dikurang 0 pangkat 2 per 2 sama dengan 4 per 2. 4 bagi per 2 itu bisa kita kecilin jadi 2. Jadi hasil integral pertama itu adalah 2. Lanjut itu langkah ketiga, yaitu adalah mengintegralkan terhadap theta. Jadi sekarang ini jadinya integral dengan batas 0 sampai 2 pi 2 d theta. Jadi integral dari 2 adalah 2 theta. Kemudian kita substitusikan batasnya. Jadinya adalah 2 theta dengan batas 0 sampai 2 pi sama dengan 2 buka kurung 2 pi tutup kurung dikurang
2 buka kurung 0 tutup kurung sama dengan 4pi. Jadi jawaban akhirnya itu adalah integral dengan batas 0 sampai 2pi, integral 0 batas 0 sampai 2 RdR d theta sama dengan 4pi. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sebagai kesimpulan, integral lipat itu merupakan pengembangan dari integral biasa yang digunakan untuk menghitung berbagai besaran pada daerah 2 maupun 3 dimensi. Nah, koordinat kartesius juga lebih sesuai digunakan untuk daerah yang dibatasi garis atau kurva sederhana. Sedangkan koordinat polar itu lebih efektif untuk daerah yang berbentuk lingkaran ataupun memiliki simetri radial. Pemahaman mengenai kedua sistem koordinat ini itu sangat penting karena banyak diterapkan dalam bidang teknik, fisika, arsitektur, geografi maupun ilmu komputer. Jadi demikian presentasi dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai tentang integral lipat pada koordinat kartesius dan juga polar. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.